tidak bisa memahami tentang rahasia-rahasia sangatma dan juga akritat mana, yaitu orang-orang yang tidak membersihkan dan menyucikan dirinya. Kayaknya ini menjadi dasar penting dalam kita mempraktekkan sembahyang, meditasi, tapa brata yoga samadhi. Jadi kita harus menjaga kebersihan dan kesucian. Tidak cukup kita hanya mandi. Kalau mandi kan udah bersih, mandi pakai sabun itu sudah bersih. Tidak cukup. Atau mandi kita sabun bersih, sampo udah keramas bagus ya, di pancoran. Tidak cukup juga. Kita mesti berpakaian yang sudah dicuci bersih. Itu juga tidak cukup. Sudah mandi, sudah keramas, sudah pokoknya bersih bagus, sudah juga berpakaian yang sudah dicuci. Itu tidak cukup. Penyuciannya sekarang itu kan baru bersih. Kita udah bersih, sudah mandi, sudah berpakaian bersih. Kita masih di tingkat bersih. Tapi penyuciannya sekarang, yaitu dengan acamana, dengan penyucian, dengan pawitri karana. Yang paling sederhana yaitu pawitra pawitra sarva vasthangatu piwa. Ya Tuhan, apakah hamba sudah suci, tidak suci, apapun keadaan hamba, mohon disucikan hamba dengan mengingat Anda di dalam hati. Jadi dengan mengingat Tuhan di dalam hati kita, kita menyucikan diri. Bahya secara lahiriah, secara luar kita disucikan. Abhyantara, di dalam secara batin kita disucikan. Nah, nika lalu kita minum toya, mengucapkan mantra, perciki diri. Nah, itu penyucian diri dengan acamana. Nah, nika baru kita sudah bersih dan suci. Barulah kita memulai sembahyang atau meditasi kita atau praktek-praktek spiritual kita. Jadi kita tidak melaksanakan praktek kita tidak mempraktekkan praktek-praktek agama spiritual kita itu tanpa membersihkan dan menyucikan diri. Tidak cukup hanya bersih, ya. Jadi acamana bagi yang belum mempraktekkan acamana dengan baik, datang pada tiang, nanti tiang ajarkan yang lengkap yang untuk kita sendiri di rumah. Praktek sehari-hari. Jangan praktekkan di pamiaran, karena itu nanti tidak benar, salah nanti. Di pamiaran cukup dalam hati ucapkan. Kalau masih memungkinkan ya minum, tidak apa-apa. Tapi kalau di depan orang banyak lebih baik tidak dilakukan. Kalau semua melakukan ya kita baru melakukan. Pangtan ngele apa didi, kita lain sendiri. Ini praktek untuk di rumah kita harus bersih dan suci baru mulai sembahyang dan meditasi atau praktek-praktek agama spiritual. Tidak kita mempraktekkan dalam keadaan kotor, ya. Nah, karena di sini disebutkan akritat mana, mereka yang tidak membersihkan dan menyucikan diri, na pasyanti, tidak bisa melihat rahasia-rahasia dari kediatmikan, rahasia-rahasia dari ajaran-ajaran spiritual, dari rahasia sang atma, tidak bisa diketahui. Na pasyanti, tidak bisa memahami, tidak bisa melihatnya. Acetasa, mereka yang tidak mengontrol pikirannya. Pikiran itu musuh terberat. Jadi memang sengaja kita harus mengontrol pikiran. Kalau tidak, kita mau pikiran apapun dikatakan, kita akan ikut. Kita mau bingung marah ke ibu ya, pikiran marah aja, ikut kita kan. Orang ini gini, anu aja gitu, kita ikut. Kontrol pikirannya. Kalau dikasih perintah, kita tanyakan, benar enggak perintahnya ini? Perintah pikiran ini cocok enggak, benar enggak?
sesuai tak dengan tata susila dan ajaran. Jadi kita kontrol pikiran itu. Aceh tasa, jika orang tidak mengontrol pikirannya, mereka tidak akan bisa melihat atau memahami tentang kediatmikan. Itu nggih. Nggih, rahayu ya.